Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama yang kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih melakukan perkuliahan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk membacakan atau membawakan materi. Saya persilakan saja langsung kepada komandan pertama, Firastika. Saya persilakan kepada Firastika. Sejarah Orde Baru. Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer, namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Saat permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal ini menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi kedua, yaitu Amali Harta. Orde Baru merupakan zaman yang telah lama berkuasa di Indonesia, yaitu kurang lebih selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan itu terdapat banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang terjadi pada rezim tersebut, seperti kejadian stabilisasi, rehabilitasi, inflasi, dan permasalahan lainnya. Pada masa demokrasi terpimpin ini, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi yang berakibat matematika dan potensi dan kreasi unit-unit swasta, sehingga pada permulaan Orde Baru pemerintah berorientasi untuk berusaha menyelamatkan ekonomi nasional, terutama pada masa pengendalian tingkat inflasi dan penyelamatan keuangan negara serta pengamanan kebutuhan rakyat. Maka dari itu, pemerintah menempuh beberapa cara, antara lain yang pertama adalah stabilisasi dan rehabilitas ekonomi, atau stabilitas yang berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak secara terus-menerus. Sedangkan rehabilitas adalah perbaikan secara fisik, sarana, dan prasarana ekonomi. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengadakan kerjasama dengan negara lain atau kerjasama luar negeri. Pemerintah mengikuti perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo, Jepang pada 19 sampai 20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah pembangunan nasional. Pedoman pembangunan nasional adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, Memanggil Saputro. Saya persilahkan kepada pemateri ketiga melanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dampak pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, dampak negatif kebijakan Orde Baru.
Yang pertama yaitu kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kedua, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Keempat, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Yang kelima, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Yang ketujuh, tetap terciptalah kelompok yang terpinggirkan atau marginasi sosial. Kedelapan, pembangunan hanya mengutamakan pembangunan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan keadilan. Yang kesembilan, pembangunan tidak merata. Tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat yaitu Nur Intan Fadilah. Saya persilakan kepada pemateri keempat untuk melanjutkan materinya. Baik, di sini saya akan membacakan dampak positif kebijakan Orde Baru. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkret. Yang kedua, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Yang ketiga, terakhir yaitu penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima yaitu Nurul Mutmainah. Saya persilakan kepada pemateri yang kelima untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya yaitu program pada masa Orde Baru. Yaitu program yang dijalankan pada masa Orde Baru yaitu 1. Pelita 1 pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, di mana yang menjadi landasan awal dalam pembangunan masa ini adalah tujuan Pelita 1 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Sasaran Pelita 1, pangan sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita 1 yaitu pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Muncul peristiwa Marali atau Malapetaka 15 Januari terjadi pada 15 sampai 16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia, sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah perusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang. Yang kedua itu Pelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, di mana sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana, dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas lapangan kerja. Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun, perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikan produksi, lalu banyak jalan dan jembatan yang direhabilitasi dan dibangun. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6, Safitri. Saya persilakan kepada pemateri ke-6 untuk melanjutkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Pelita 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 lebih menekankan pada
Trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan atau 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi pembangunan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil menuju kepada ciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang keempat yaitu Pelita keempat pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pada Pelita 4 lebih dititik beratkan pada sektor pertanian yang merupakan pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita 4 antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketujuh yaitu Sartika. Dipersilakan kepada pemateri ketujuh untuk melanjutkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu Pelita 5. 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita 5 ini lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pelita 5 ini akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama, lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang kedua, yaitu dengan mengadakan Pelita 6 yang diharapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memajukan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pelita 6 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-8 yaitu Erin Saputra. Saya persilakan kepada pemateri ke-8 untuk melanjutkan materinya. Materi selanjutnya, kondisi ekonomi di akhir masa Orde Baru. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat akhir masa Orde Baru. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada masa ini pemerintah lebih menitik beratkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Namun Pelita 6 yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit diatasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita 6 pun kandas di tengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela. Pembangunan yang dilakukan hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan.
atau marginalisasi sosial. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembangunan pun tidak merata. Tampak dengan adanya kemiskinan dan sejumlah wilayah menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997. Membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukkan taringnya. Namun, pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Saya kira itu, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri ke-9 atau yang terakhir, yaitu Yasir Araf Hidayat. Saya persilakan kepada pemateri ke-9 untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, faktor kegagalan masa Orde Baru. Faktor penyebab kegagalan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru ketika krisis moneter melanda Indonesia. Semua pihak tersentak melihat indikator ekonomi Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, krisis ekonomi telah memporak-porandakan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau rata-rata 7/8% selama 3 dekade menjadi minus 13%. Ironisnya, dalam beberapa bulan kemudian, krisis justru semakin parah dan mengarah pada potret ekonomi Indonesia yang suram. Misalnya, selama dilanda krisis, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta. Angka pengangguran meroket menjadi 20 juta jiwa. Bahkan, laju inflasi mendekati angka 100%. Sikap mental Orde Baru yang tak lagi menghargai supremasi hukum, hak asasi manusia atau HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup memang tak sejalan dengan gerakan reformasi. Orde Baru bukan menyangkut orang per orang, melainkan sikap mental dan pola pikir yang mempengaruhi seseorang. Tanpa perubahan terhadap sikap mental itu, apapun gerakan reformasinya yang dilakukan takkan berhasil. Bahkan dengan porsi kekuasaan pemerintah yang terlalu kuat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kasus pertahanan misalnya, rakyat yang merasa haknya dirampas cuma bisa berunjuk rasa atau membangun tenda di atas tanahnya. Namun itu tidak akan bertahan lama. Rakyat pun pasti kalah. BPN tengah melakukan perubahan sikap mental aparatnya. Pelayanan kepada di bidang pertanahan kini semakin dipermudah. Orde Baru bagaikan seorang raksasa yang kini tengah menghadapi sakaratul maut. Bahkan mungkin secara medis raksasa Orde Baru itu sudah mati, tetapi seperti makhluk hidup yang menghadapi ajalnya. Raksasa Orde Baru kini sedang menggelepar sekarat dan beberapa bagian tubuhnya bergerak tidak terkendali. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok tua. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Jadi, dari kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut Reparita adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap. Kehidupan perekonomian pada zaman Orde Baru sudah berlalu sekitar belasan tahun yang lalu, tapi pembahasannya masih cukup hangat sampai sekarang. Pada saat mulainya zaman Orde Baru, pemerintahan yang baru ini diwarisi dengan keadaan ekonomi yang parah, yaitu dengan utang luar negeri yang banyak sebesar 2,3 sampai 2,7 miliar, tingkat inflasi yang tinggi dan permasalahan ekonomi dan politik yang lain. Sehingga pada permulaan pemerintahan Orde Baru, pemerintah menempuh berbagai macam cara seperti stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, membuat
membentuk kerjasama dengan luar negeri dan pembangunan ekonomi dengan berorientasikan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat, dan berharap dengan cara tersebut permasalahan yang ditinggalkan oleh Orde Lama bisa diselesaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.